Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat podcast dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya dapat menjumpai Anda semua dalam podcast perdana Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Baik, sebelum saya melanjutkan podcastnya, saya punya sebuah pantun. Jalan-jalan ke Cikini, belinya jambu biji. Sebelum saya melanjutkan podcast ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanik. Saya yang hari ini bertugas membawakan podcast perdana di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Podcast perdana pastinya istimewa. Ada banyak hal yang akan disampaikan seperti nama, jargon, sapaan untuk para pendengarnya atau pemirsanya, sampai dengan harapan kenapa diadakan podcast di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Nah, untuk menjelaskan semua itu bersama saya sudah ada Bapak Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Bapak Insinyur Arif Khairuddin MSI. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, Mbak? Alhamdulillah. Aktivitas hari ini lancar, Pak, kegiatannya? Alhamdulillah hari ini lancar. Kebetulan hari ini kita di Desa Dinas Pertanian orientasinya atau kegiatan terutama dalam rangka Hari Krida Pertanian yang ke-50. Iya, hari ini kita memperingati Hari Krida Pertanian yang ke-50 ya, Pak? Ya, betul. Baik, Pak, langsung saja saya mulai perbincangan kita. Apa sih, Pak, nama podcast yang akan diluncurkan di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga ini? Insya Allah kita luncurkan podcastnya adalah Sambang Tani Digital. Itu namanya nggih, Sambang Tani Digital. Hari ini diluncurkan via podcast yang juga podcast perdana dari Dinas Pertanian. Nah, kalau Sambang Tani, sepengetahuan saya ya Pak, Sambang itu mengunjungi. Kalau Sambang Tani berarti mengunjungi petani ya? Seperti itu atau mungkin ada arti atau singkatan yang lain, Pak? Baik, begini Mbak. Jadi falsafah dari Sambang Tani memang kita dari Dinas Pertanian berusaha selalu menyambangi petani. Dan namun dari Sambang Tani ini kita merupakan singkatan dari Bersama Membangun Pertanian Purbalingga. Bersama Membangun Pertanian Purbalingga, luar biasa sekali. Mungkin itu bisa jadikan jargon, Pak? Sekaligus jargon? Kita rencanakan untuk jadi jargon kita di podcast kita, Bersama Membangun Pertanian Purbalingga. Wah, luar biasa sekali jargonnya. Semoga kita bisa bersama-sama membangun pertanian di Purbalingga. Supaya lebih akrab nih Pak, kepada sahabat podcast yang ada di rumah, khususnya di Purbalingga, apa nama sapaan untuk sahabat podcast di rumah? Kita sudah punya sapaan untuk teman-teman petani kita, yaitu dengan sapaan sedulur tani. Wah, sedulur tani. Sedulur itu saudara ya Pak. Jadi harapannya lebih akrab seperti saudara ya. Kalau yang melatar belakangi, kenapa sih Pak harus diadakan podcast dan juga Sambang Tani Digital? Baik, jadi begini Pak. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian khususnya di Purbalingga, dibutuhkan kebersamaan atau sinergitas semua stakeholder yang ada di Purbalingga yang terkait dengan pertanian. Nah, dalam hal ini di dalam rangka mewujudkan kebersamaan atau sinergitas ini, salah satu kata kuncinya adalah komunikasi. Sehingga dalam rangka membangun komunikasi ini antara Dinas Pertanian sama masyarakat petani di Purbalingga, dari teman-teman kreatif di Dinas Pertanian Purbalingga, kita luncurkan, akan kita launching adalah dengan Sambang Tani Digital.
karena ini merupakan salah satu media untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat petani Purbalingga. Oh, nggih. Jadi adanya podcast, kemudian Sambang Tani Digital diharapkan bisa lebih sampai gitu ya Pak kepada petani di seluruh Purbalingga seperti itu nggih. Apa yang ingin disampaikan dari Dinas Pertanian bisa lebih mengena karena memang sekarang juga sudah mulai banyak petani milenial seperti itu nggih Pak. Betul. Oke. Kemudian untuk mencapai semua itu supaya apa yang diharapkan dari Dinas Pertanian itu bisa sampai kepada masyarakat atau sedulur tani, apa isinya nanti dari Sambang Tani itu sendiri? Jadi saya Konten tambahin lagi ya Mbak. konten. Jadi terkait tadi dan latar belakangnya di era digital sekarang, kami luncurkan digital Sambang Tani Digital ini. Dengan sasaran utamanya juga di samping petani adalah petani milenial. Nggih. Kemudian dalam Sambang Tani Digital ini nanti kita isinya atau kontennya antara lain bisa berwujud berita, kemudian juga berupa talk show atau podcast seperti ini, kemudian juga dari sukses story kita mengundang dari narasumber entah dari pengusaha sukses di bidang pertanian, kemudian juga dari akademisi dan juga dari pejabat yang terkait dengan pertanian. Wah, banyak sekali ya yang bisa kita undang ke podcast ini nggih Pak. Jadi selain dari Dinas Pertanian pastinya dari pemerintah juga bisa nggih Pak. Kemudian dari akademisi dan juga bahkan dari petani yang sukses bisa diundang ke sini nggih Pak untuk berbagi cerita nggih Pak. Betul, harapan kami malah kedepannya nanti banyak petani-petani dari Purbalingga dan juga petani milenial yang akan bisa kita undang untuk bisa sukses story di sini. Wah, sedulur tani yang ada di rumah siap-siap ya. Utamanya para petani yang sukses untuk bisa hadir ke podcast di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yaitu Sambang Tani. Nah, harapannya Pak untuk Sambang Tani ini apa? Untuk Sambang Tani harapannya semoga bermanfaat bagi dulur tani di Purbalingga sehingga kedepannya ini sebagai ajang untuk komunikasi seperti tadi kami sampaikan di atas, kemudian juga nanti bermanfaat dan sampaikan bermanfaat bagi petani Purbalingga dan pada akhirnya dengan kegiatan Sambang Tani ini masyarakat tani Purbalingga semakin sejahtera. Amin, semoga harapannya terpenuhi. Jadi sangat luar biasa sekali program yang diluncurkan di Dinas Pertanian ini. Ada podcast yang dikemas ke dalam Sambang Tani Digital seperti itu nggih Pak. Jadi ada banyak sekali konten yang nanti akan muncul di Sambang Tani ini. Terima kasih Pak Insinyur Arif Khairuddin Terima MSI kasih. nggih, sudah meluangkan waktu dan hadir ke sini untuk menjelaskan kepada sedulur tani apa itu Sambang Tani yang akan diluncurkan di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tani, saya masih mempunyai satu narasumber lagi. Beliau adalah Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Bapak Mukodam SPT, yang nanti sekaligus akan melaunching Sambang Tani. Baik, langsung saja kita sapa Bapak Mukodam SPT. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak, selamat siang sedulur tani dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat dan insya Allah luar biasa. Wah, mantap sekali, luar biasa. Hari ini merupakan hari yang spesial ya Pak, karena kita merayakan Hari Krida Pertanian yang ke-50. Tadi juga Dinas Pertanian dan seluruh jajarannya sudah merayakan di Banjaran. Oke. Nah, bagaimana itu Pak acaranya? Apakah lancar? Alhamdulillah semua rangkaian acara di Banjaran itu berjalan dengan lancar dan tensinya sangat luar biasa. Hari Krida Pertanian tanggal 21 Juni ini merupakan hari kita. Kita di jajaran Dinas Pertanian dan sedulur tani dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari Krida Pertanian ini memberikan motivasi, semangat lebih untuk kita tetap
kita semangat memajukan dunia pertanian di Purbalingga, Jawa Tengah dan Indonesia. Petani itu insya Allah berkah, petani itu keren. Nah, petani itu keren. Itu yang perlu diingat ya sedulur tani, bahwa petani adalah orang atau pekerjaan yang keren. Seperti itu Pak? Oke. Betul. Baik Pak, sebelum nanti saya persilahkan Bapak untuk melaunching Sambang Tani, kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu Pak. Seperti apa kondisi pertanian di Kabupaten Purbalingga? Oh, baik sedulur tani dimanapun Anda berada. Saya sedikit tambahkan terkait kegiatan tadi di Banjaran. Oke. Rangkaiannya ada apel petani, kemudian diikuti dengan beberapa kegiatan penanaman tanaman buah, pemberian bantuan alat mesin pertanian, bibit cabai, penebaran ikan, dan peresmian pendopo Klawing Sonten. Saya pikir ini satu rangkaian yang sangat luar biasa. Diikuti hari ini pula di dinas telah dilakukan pengukuhan paguyuban kelompok wanita tani dengan nama Pawaniga. Itu menjadi wadah paguyuban kelompok wanita tani seluruh Purbalingga. Saya pikir ini momen yang sangat baik. 21 Juni ini momen yang sangat bersejarah untuk kita masyarakat tani di Kabupaten Purbalingga. Kalau kita bicara dunia pertanian di Purbalingga, alhamdulillah tentu komoditas yang paling banyak mendominasi luasannya adalah tanaman pangan, dalam hal ini padi sawah. Luas lahan baku sawah kita 18.500 hektar. Dengan harapan kita ada lahan sawah yang bisa dilindungi atau lestari sekitar 15. Ini merupakan sumber pangan pokok kita, beras. Alhamdulillah sampai saat ini Purbalingga dengan jumlah penduduk sekitar 1.900.000 itu produksi beras per tahunnya insya Allah masih surplus untuk kebutuhan penduduk Purbalingga. Dan di samping itu komoditas yang lain tentu ada aneka sayur mayur, terutama di daerah atas di Gunung Slamet, khususnya di desa Kuta Bawah dan di desa Serang. Yang cukup membanggakan juga hasil perkebunan kita, ada gula kelapa, kopi, kemudian ada kapulaga, nilam, dan lain sebagainya. Sayur mayur kita juga sudah merambah pangsa pasar ekspor ke Singapura, terutama untuk baby buncis Kenya. Ini menjadi idola kita. Yang cukup membanggakan pula adalah bahwa hasil perkebunan kita, gula kelapa kristal organik, ini sudah diekspor ke negara dalam satu bulan insya Allah bisa 400 sampai 500 ton. Pemberdayaannya sangat tinggi, sehat, dan diminati semakin banyak oleh negara-negara di luar Indonesia. Ini menjadi potensi pengembangan yang menurut saya sangat baik untuk memberikan kemanfaatan kepada para petani. Oleh karena itu kita berharap bahwa produksi pertanian yang kita punya, yang kita miliki, yang kita hasilkan, harapannya bisa dimanfaatkan secara optimal, baik itu segar, kemudian dilakukan usaha pengolahan. Nilai tambah pertanian itu ada di pengolahan. Oleh karena itu, sedulur tani, kita berharap agar kita melaksanakan budidaya usaha pertanian itu dengan teknologi sekaligus perhitungan nilai usaha atau bisnis, menguntungkan atau tidak. Bagaimana pasarnya, itu yang penting. Jadi tidak hanya sekedar bertani, tapi menguntungkan atau tidak, itu tidak dianalisis. Harus ada upaya efisiensi produksi, kemudian peningkatan nilai jual hasil petani. Segar laku, tetapi daya simpannya pendek, resikonya tinggi, bahkan mungkin juga harganya relatif murah. Tapi kalau dilakukan upaya pengolahan yang bagus, ada nilai tambah, penyerapan bekerja. Syukur-syukur bisa dipasarkan lebih luas lagi pada pasar ekspor ke luar. Mudah-mudahan semakin banyak komoditas ekspor yang kita hasilkan, petani yang mendapatkan pendapatan lebih menjadi semakin banyak dan menjadi semakin sejahtera. Yang penting lagi adalah bahwa generasi muda pertanian itu kita harapkan bisa terus bertambah. Semakin banyak yang tertarik. Kita ada program penumbuhan kelompok pemuda tani. Dengan supporting dari kita, fasilitas peralatan
mekanisasi pertanian itu menjadi hal yang sangat penting, karena jangan sampai terimage bahwa pertanian itu belepotan, kotor dan sebagainya. Tapi ternyata memang ada yang kotor dan belepotan, itu tanaman pangan terutama padi dan sawah. Tapi untuk komoditas yang lain ternyata dengan teknologi olahan itu bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih bagus. Jadi ada beberapa produk Pak yang sudah bisa ekspor bahkan Kemudian untuk menunjang kondisi tersebut, kebijakan-kebijakan apa yang sudah dibuat di Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga? Baik, sesuai dengan Permendagri 90 yang mengatur kewenangan organisasi perangkat daerah di kabupaten kota, kita ada program yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana, terdiri dari kegiatan bantuan berbagai infrastruktur pertanian, baik itu jalan usaha tani, kemudian irigasi, terdiri dari rehab dan pembangunan jaringan usaha irigasi tersier, kemudian jalan usaha tani, ada embung, ada dam parit, kemudian pompanisasi dan bantuan pompa untuk pengairan, termasuk juga pipanisasi terbatas serta sumur pantai. Setiap tahun kita lakukan. Kemudian yang kedua, sarana pertanian ini berkaitan dengan Saprodi. Pupuk tentu setiap tahun juga kita fasilitasi adanya alokasi pupuk bersubsidi dari berbagai macam jenis sampai pada pupuk organik, baik itu cair maupun granul. Apa organik disediakan pemerintah ini dalam rangka mengupayakan agar produk kita menjadi. Belum lagi ada penyediaan bantuan benih atau bibit tanaman, kemudian obat-obatan pengendalian hama, gerakan pengendalian hama secara terpadu, baik itu orang dan lain sebagainya. Juga termasuk kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik, kemudian sekolah lapang berbagai komoditas pengendalian hama, juga pembuatan mikroorganisme lokal, penumbuhan predator alami bagi musuh-musuh tanaman yang itu bisa teman-teman PPL buat, ternyata menghasilkan kondisi tanah yang bagus, kemudian tanaman atau tumbuhannya menjadi lebih sehat dan bisa mengendalikan hama secara lebih baik lagi. Belum lagi kita juga ada program penyuluhan, tentu ini berkaitan dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, petani, penyuluh dan seluruh petugasnya. Berbagai kegiatan pelatihan, mengikuti training baik itu online maupun offline, baik dari kabupaten dalam ini dinas pertanian, dinas provinsi maupun Kementerian Pertanian, ini juga sangat banyak dilakukan. Bahkan untuk para petani melalui teman-teman di masing-masing balai penyuluh pertanian di kecamatan juga sangat aktif melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani melalui kelompok dan kabupaten untuk bisa meningkatkan kapasitas dirinya. Belum lagi ada penumbuhan kelompok tani, pemuda tani milenial. Ada lagi jaringan eksportir atau usaha pertanian ekspor. Ini juga menjadi program kita. Ini mewadahi para petani yang memang sudah berorientasi ekspor. Belum lagi kita juga ada program perlindungan pertanian, mulai dari bencana kekeringan, bencana serangan organisme pengganggu tanaman, kemudian juga bencana banjir dan lain sebagainya. Bentuk kegiatannya untuk pengendalian bencana atau fasilitasi penanganan bencana adalah bantuan pompa air, kemudian bantuan bahan bakar minyak untuk operasional pompa kalau seandainya ada bencana kekeringan. Kemudian ada asuransi usaha tani padi yang tahun ini insya Allah ditargetkan 5 hektar, yang sebetulnya petani itu harus memberikan bayar premi Rp140.000. Nah, sementara petani untuk 5 hektar target kita itu gratis, dibayari oleh pemerintah pusat sinergi dengan APBD kabupaten. Belum lagi ada penyediaan bantuan obat pengendalian hama
termasuk juga hama tikus, baik itu mercon, obat tikus maupun omprongan. Ada juga program pemasangan trap barrier system untuk pengendalian hama tikus, yang itu dengan metode penanaman padi dalam jumlah luasan tertentu sebagai umpan. Ini juga sudah cukup efektif. Secara alamiah juga menanam berbagai macam refugia, itu untuk tempat inang atau bersarangnya predator alami musuh tanaman, dan bagi petani juga cukup efektif dirasakannya.